terdakwa Windy yang diduga menyayat atau memotong alat kelamin pacarnya. Sidang Windy memanas, fakta mengejutkan terungkap, KUHP baru jadi penentu nasib. Sebuah kasus yang menggegerkan warga Panjang, Bandar Lampung. Seorang perempuan 28 tahun duduk di kursi terdakwa, namanya Windy. Ia didakwa melakukan tindakan serius terhadap pacarnya sendiri. Tapi di balik dakwaan pidana, terkuak kisah hidup yang penuh tekanan, beban keluarga, dan upaya damai yang belum tuntas. Pertanyaannya sekarang, apakah hukum hanya melihat perbuatannya atau juga mempertimbangkan sisi kemanusiaannya? Dalam sidang kelima yang digelar Rabu 4 Maret 2026, kuasa hukum Windy, Dr. Chan Nurul Hidayah dari LBH Cahaya Keadilan, menghadirkan saksi yang meringankan. Agenda sidang pemeriksaan saksi A. D. Chart yang dihadirkan bukan tokoh besar, bukan ahli hukum, tapi ibu kandung terdakwa sendiri, Nur Herdiana. Di ruang sidang terungkap riwayat hidup Windy. Ia pernah menikah sirih saat hamil 4 bulan, ditinggalkan suaminya. Sejak itu, ia membesarkan anak seorang diri. Anaknya kini berusia 9 tahun, masih sekolah dasar. Selama proses hukum berlangsung, sang anak diasuh oleh neneknya. Lebih memilukan lagi, ayah Windy sedang sakit jantung dan tidak lagi mampu beraktivitas normal. Windy disebut sebagai tulang punggung keluarga. Di persidangan juga terungkap, sempat terjadi mediasi antara Windy dan korban, Karsilan. Mediasi dilakukan malam hari, difasilitasi Babin Kaptipmas setempat. Menurut keluarga, korban telah memaafkan secara lisan. Namun hingga hari ini belum ada surat perdamaian resmi yang masuk ke pengadilan. Majelis hakim pun tegas, jika memang ada perdamaian harus ada dokumen tertulis. Tanpa itu, pengadilan tetap berjalan sesuai prosedur hukum. Ketua RT setempat, Megawati, turut bersaksi. Ia menyatakan Windy adalah warganya, belum pernah dihukum, bekerja di percetakan, dan menjadi penopang ekonomi keluarga. Fakta-fakta ini kini menjadi bahan pertimbangan. Yang menarik, kuasa hukum berharap jaksa penuntut umum mempertimbangkan penerapan KUHP baru. Kasus ini memang dijerat dengan pasal 351 KUHP yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, termasuk dakwaan alternatif berdasarkan pasal 466 dan 467 dalam regulasi terbaru tersebut. Artinya, nasib Windy tidak hanya ditentukan oleh fakta peristiwa, tapi juga bagaimana hukum terbaru diterapkan. Apakah pendekatan pemidanaan akan lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan atau tetap fokus pada perbuatannya semata? Dan saya berharap saudara jaksa penuntut umum benar-benar menerapkan KUHP baru ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Kasus ini belum selesai. Sidang masih akan berlanjut sesuai agenda berikutnya. Di satu sisi, hukum harus ditegakkan. Di sisi lain, ada realitas sosial yang tidak bisa diabaikan. Apakah perdamaian akan benar-benar menjadi pertimbangan? Apakah KUHP baru memberi ruang keadilan yang lebih proporsional? Kita akan terus mengawal perkara ini, karena keadilan bukan hanya soal menghukum, tapi juga soal memahami konteks. Kami PH Windy tadi menghadirkan saksi ibu kandungnya yang bernama Nur Herdiana, di mana menerangkan tentang riwayat hidup terdakwa Windy, antara lain tentang status rumah tangganya, bahwa Windy pernah menikah siri dengan seorang laki-laki. Ketika hamil 4 bulan ditinggalkan oleh suami siri. Anaknya 1 orang, sekarang berumur 9 tahun, sudah SD. Karena Windy sekarang dalam proses hukum, yang ngurus, yang membiaya adalah ibu kandungnya. Sedangkan bapak kandungnya saat ini sedang sakit jantung, tidak bisa kemana-mana. Terus saksi ada Cat, ibu Nur Herdiana ini tadi menerangkan bahwa pernah berupaya damai dengan korban, tetapi waktu itu malam hari tidak dibantu. Kemudian diserahkan kepada Babin Kaptipmas setempat. Informasi bahwa
si korban ini memaafkan perbuatan daripada terdakwa Windy, tapi tidak mau tertulis, memaaf lisan. Ketika di persidangan, korban ini juga pernah menerangkan bahwa saya memaafkan Windy. Bagaimana kalau ditindaklanjuti permohonan maaf dan saat ini saya belum bersedia. Tapi saran hakim tadi agar mendapat surat pernyataan perdamaian sebagai dasar untuk penuntutan vonis hakim. Kedua, yang kami hadirkan saksi tadi adalah RT setempat bernama Lin Megawati yang menerangkan benar Windy adalah warganya, belum pernah dihukum, kesehariannya baik-baik, kerjanya di percetakan, benar mempunyai anak satu laki-laki berumur 9 tahun SD. Sekarang yang ngurus adalah ibunya karena bapaknya Windy ini sakit. Kemudian Ibu RT ini juga pernah menjelaskan bahwa pernah berupaya menemui korban, tapi karena malam pintu tertutup, kemudian Ibu RT menyerahkan kepada Babinsa Timas yang informasinya bahwa korban memaafkan perbuatan si Windy tetapi secara lisan.